Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya adalah Rapisko Pangaribuan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pengenalan sistem dengan judul pengenalan sistem pemeliharaan preventif dan sanitasi pipa chiller data center di Cikarang. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah latar belakang yang dimana data center merupakan infrastruktur penting yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data digital. Keandalan operasional data center sangat bergantung pada sistem pendingin, khususnya pada chiller dan instalasi pipa distribusinya. Sistem chiller berperan dalam menjaga suhu ruangan agar tetap stabil sehingga peralatan server dapat beroperasi secara optimal dan aman. Namun, instalasi pipa chiller sering menghadapi berbagai permasalahan seperti kebocoran, korosi, sedimentasi, serta penurunan kualitas fluida dinginan akibat kontaminasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan downtime, meningkatkan biaya perawatan, menurunkan efisiensi energi, dan mengancam kontinuitas layanan data center. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis melalui Good Manufacturing Practice atau GMP, terutama dalam aspek pemeliharaan preventif dan program sanitasi. Pemeliharaan preventif membantu mendeteksi potensi kerusakan lebih awal, sedangkan program sanitasi mencegah akumulasi kotoran dan korosi dalam sistem pipa. Melalui pemodelan sistem ini, diharapkan seluruh aktivitas perawatan dapat terintegrasi, terdokumentasi, dan terukur. Dengan demikian, manajemen dapat mengoptimalkan jadwal perawatan, meminimalkan resiko kegagalan, dan meningkatkan efisiensi operasional data center. Langsung saja kita next ke slide selanjutnya, yang dimana di sini adalah identifikasi masalah utamanya, yaitu resiko gangguan. Pertama adalah resiko gangguan potensi downtime sistem pendinginan. Kedua, sanitasi terbatas, yaitu program sanitasi belum komprehensif. Dan yang ketiga, PM belum optimal, pemeliharaan preventif tidak berencana. Dan yang terakhir adalah dokumentasi minim, pencatatan tidak terintegrasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Adapun di sini stakeholder yang terlibat. Di sini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Dan di internal ini, itu yang pertama adalah manajemen sebagai pengambil keputusan dan penyedia sumber daya. Terus di sini adalah tim maintenance, yang dimana melaksanakan preventive maintenance atau PM dan program sanitasi. Kemudian ada di teknisi lapangan sebagai pelaksana langsung perbaikan dan pembersihan. Kemudian ketiga, yaitu memastikan keselamatan kerja. Terus ini QA, yaitu quality assurance, yang memastikan standar mutu perawatan dan sanitasi. Terus yang terakhir adalah monitoring sistem provider, yaitu seperti tim EOD atau SCAD yang menyediakan sistem deteksi dini. Terus yang bagian eksternal yaitu vendor spare part, terus supplier kimia sanitasi, kemudian konsultan engineering, klien, kemudian regulator. Setiap stakeholder memiliki peran kritis dalam memastikan keandalan sistem pipa chiller melalui koordinasi dan dukungan bersama. Kita next selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, di sini adalah ruang lingkup model utama, yang dimana fokus utamanya itu adalah penginstalan pipa di pipa chiller di Cikarang, kemudian pemeliharaan preventif atau PM,
Yang ketiga adalah program sanitasi dan water treatment. Terus yang terakhir ada komponen pipa, valve dan fitting. Nah, di sini adalah variabel kunci. Yang pertama itu adalah kondisi pipa dan failure rate, dan yang kedua adalah kepatuhan PM dan downtime. Yang ketiga adalah inventory spare parts. Terus yang terakhir adalah skill teknisi dan monitoring. Kemudian di asumsi model utama yaitu adalah PM dan sanitasi menurunkan failure rate. Kepatuhan pemeliharaan preventif dan sanitasi sangat berdampak langsung pada penurunan kerusakan pada pipa. Kemudian yang kedua adalah failure rate meningkatkan downtime. Tingginya kerusakan otomatis meningkatkan waktu sistem tidak beroperasi. Terus yang ketiga adalah monitoring mempercepat respon. Deteksi dini memungkinkan tindakan preventif sebelum kerusakan terjadi. Terus yang terakhir adalah inventory dan skill mengurangi MTTR. Spare parts tersedia dan teknisi terlatih mempercepat waktu perbaikan. Kemudian di sini adalah causal loop diagram hubungan sebab akibat, yang dimana loop B atau balancing kondisi pipa baik, kemudian selanjutnya adalah failure rate turun, kemudian downtime berkurang, selanjutnya adalah availability meningkat. Kemudian di loop R1 yaitu reinforcing, yaitu skill team dan monitoring meningkat. Deteksi dini lebih efektif, kemudian failure rate turun, availability naik, terus tim fokus meningkatkan berkelanjutan. Nah, di sini adalah risk picture atau gambaran sistem menyeluruh. Nah, di sini adalah menunjukkan interaksi aktor utama yang dimana yaitu manajemen, kemudian tim maintenance, QA, vendor, klien, dan alur masalah, korosi, downtime, dampak klien, umpan balik, manajemen kebijakan pemeliharaan. Terus selanjutnya yaitu dinamika sistem dan dampak implementasi. Peningkatan kepatuhan PM dan sanitasi memperbaiki kondisi pipa, menurunkan failure rate, mengurangi downtime, dan meningkatkan availability. Kemudian faktor pendukung yaitu inventory, skill, monitoring, mempercepat perbaikan. Kepuasan klien meningkatkan dukungan manajemen, menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini adalah kesimpulan dan manfaat implementasi. Yang pertama adalah keandalan sistem, yaitu meningkatkan keandalan sistem pendingin chiller. Kemudian meminimalkan downtime atau mengurangi risiko gangguan operasional. Terus efisiensi biaya, menekankan biaya operasional jangka panjang. Kemudian kepuasan klien, yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna. Terus yang terakhir adalah keberlanjutan, mendukung operasional data center berkelanjutan. Pemodelan sistem ini menjadi alat bantu pengambil keputusan strategis untuk menciptakan sistem perawatan yang efisiensi dan handal berkelanjutan. Oke, cukup sampai situ saja presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.